Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Penanda dengan NPM 22321017 dari kelas B Well Testing. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal 2 pada tabel 4. Nah, di sini kita mendapatkan data Q0-nya sebesar 1245 STB per day dan BO-nya sebesar 1,8 RB STB per STB dan viskositasnya sebesar 4,3 cp dan porositasnya sebesar 0,03333 dengan ketebalan 52 feet, CT-nya 0,00003 psi dan 1 dan RW-nya sebesar 0,219 feet. Nah, dari soal nomor 2 tersebut kita diberi poin pertanyaannya. Berdasarkan analisa Anda, pola aliran manakah yang terjadi pada sumur ini selama pengujian build-up? Nyatakan alasannya. Nah, sebelum kita menganalisa, marilah kita membuat block chart-nya dengan menekan insert, lalu tekan chart, lalu tekan chart scatter. Nah, setelah itu, marilah kita memasukin datanya. Select data, dd data. Nah, series namanya kita bikin pressure dan waktu, di mana variabel x-nya kita masukin pada kolom t-nya tersebut sampai habis, dan variabel y-nya tersebut kita masukin pada kolom pws-nya. Tekan OK. Nah, lalu beginilah block chart-nya. Nah, setelah itu kita analisa ya. Nah, dianalisa didapatinlah ketika sumur ditutup selama pengujian build-up, tekanan di lubang sumur mulai meningkat karena masuk cairan dari reservoir sekitarnya. Kenaikan cepat awal ini menunjukkan aliran radial dengan laju peningkatan tekanan melambat. Akhirnya tekanan menjadi stabil ketika aliran fluida dari reservoir mencapai kondisi stabil, dan perilaku ini konsisten dengan aliran radial di mana dibutuhkan tekanan menjadi lebih seragam seiring dengan bertambahnya jarak dari lubang sumur. Nah, pertanyaan kedua tersebut, hitunglah permeabilitas reservoir ini, di mana kita diberi data T-nya T awalnya tersebut 25, T1-nya 50, T2-nya 100. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu PWF satunya dengan rumus di atas ini. Pada PWS pada kolom 43 ditambah D1, nah, dikurang waktu pada kolom 43 dikali PWS pada kolom 44 dikurang PWS pada kolom 43 dibagi waktu pada kolom 4 dan dikurang waktu pada kolom 43, maka didapatin PWF satunya tersebut sebesar 1039,1. Nah, PWF 2-nya juga kita cari. Kita masukin rumusnya seperti di atas ini. Ini maka didapatin hasilnya 1040,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari P hari pertamanya dengan rumus di atas ini. Dengan pertama kali kita masukin PWF1 sebesar 1039,1 kali pada
pada T awalnya dikurang T1 dikali PWF2 dikurang PWF1 dibagi T2 dikurang T1, maka didapatin hasilnya tersebut min 614,62. Selanjutnya kita menghitung M-nya dengan rumus M sama dengan PWF2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Maka dimasukin rumusnya EBS kurung PWF2 dikurang PWF1 per log pada waktu kedua dikurang log pada waktu pertama, maka didapatin hasil M-nya 3,9 PSI per cycle. Nah, selanjutnya kita mencari permeabilitas dengan rumus K sama dengan 162,6 kali Q kali faktor formasi kali viskositas per M kali ketebalan. Maka dimasukin rumusnya tersebut seperti 162,6 dikali pada Q-nya tersebut sebesar 1245 dan BO-nya 1,08 dan viskositasnya 4,3 per bernyatu itu pada M-nya tersebut sebesar 3,9 dikali ketebalannya tersebut 52, maka didapatin hasil permeabilitasnya tersebut sebesar 4604,8. Nah, selanjutnya kita menghitung skin factor dengan rumus S sama dengan 1,151 kurung P hari pertama kurang PWF bagi M kurang log kurung K bagi porositas kali viskositas kali CT kali RW pangkat 2. Nah, didapatin rumusnya tersebut. Ini kita masukin rumusnya pada di atas sini. Maka didapatin hasil skin faktornya tersebut sebesar min 493,6. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.